Pemirsa Intens Investigasi. Seperti kita ketahui bersama, kasus dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap anak di bawah umur yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani kini memasuki babak baru. Hal mengejutkan pun terjadi ketika keluarga Fadel Bajideh tiba-tiba mengganti kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution di tengah proses penyelidikan. Bahkan sebelum kasus ini pun masuk ke tahap persidangan. Ya, alasan dibalik pemberhentian Rasman sebagai kuasa hukum pun akhirnya terungkap. Hal ini pun disampaikan langsung oleh kakak Fadel saat kemarin menjenguk sang adik di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa pernyataan keluarga Fadel terkait pemecatan Rasman sebagai kuasa hukum? Bagaimana pula reaksi Rasman atas pernyataan tersebut? Dan benarkah Rasman pun sependapat dengan keluarga Fadel Bajideh bahwa permasalahan di antara mereka pun kini telah diselesaikan secara baik-baik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan yang datang dari balik jeruji besi Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah diamankannya Fadel Bajideh dalam kasus dugaan pelanggaran berat terhadap putri artis kontroversial Nikita Mirzani. Seperti diketahui, kehebohan pun memang kembali terjadi di dalam kasus ini sejak tiba-tiba saja pihak keluarga Fadel melakukan langkah yang tidak terduga, di mana mereka pun menggantikan kuasa hukum utamanya Rasman Arif Nasution. Ya, Rasman pun resmi diganti. Dan yang buka-bukaan sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah kakak Fadel yaitu Bintang Bajideh. Dalam keterangannya saat itu, Bintang pun mengungkapkan bahwa alasan dibalik pergantian kuasa hukum yang terjadi tidak lama setelah sang adik ditahan adalah karena kesibukan dan alasan kurang maksimal Rasman menurut pihak keluarga. Tak hanya itu, keluarga pun juga membuka tabir kesakitan yang dialami Fadel di balik jeruji besi selama bulan Ramadan hingga Lebaran kemarin. Pasalnya, momen yang seharusnya penuh kehangatan dan kumpul keluarga tersebut berubah menjadi hari-hari yang sunyi dan juga mencekam bagi Fadel. Bintang pun berbagi kisah mengenai dirinya yang hampir tiap hari dengan keluarga besarnya berkunjung ke rumah tahanan. Walaupun tidak bisa masuk, dengan berdiri di dekat sang adik, sudah mengobati kerinduannya dengan sang adik. Alasannya ya karena kurang maksimal pada saat sudah penahanan Fadel, ya Om Rasman juga sibuk kan, ya kita coba ganti ke kuasa hukum yang baru, kayak gitu aja sih. Kondisinya alhamdulillah baik, kondisinya sehat. Tadi juga dapat kabar juga sama Fadel, dia udah latihan-latihan di atas, udah semangat juga, cerah leh mukanya. Kalau ngelihat Fadel kayak gitu kan kita jadi semangat juga kan, di luar kan nggak kepikiran banget gitu. Bener pasti, karena yang dia punya kan kita aja nih, makanya kita pasti Selasa Kamis ya pasti nggak absen. Iya, mungkin teman-teman media mungkin nggak tahu pada saat bulan puasa kemarin ya, kita hampir setiap hari di depan. Biarpun nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, kita selalu ngeluangin waktu di depan, biar perasaan dekat aja sama Fadel kayak gitu di bulan puasa. Itu sih yang ngobatin kita ya. Iya, ngobatin kita kayak gitu. Pada saat bulan puasa itu dia terasa banget kemarin. Ya pasti jauh dari keluarga ya, jauh dari mama juga, jauh dari kakak, dari keponakan, semuanya kayak gitu. Kayak gitu sih, kehilangan momen-momen, apalagi momen Lebaran ya. Kemarin itu pecah semua sih di atas pada saat malam takbiran.
semua tahanan yang di atas curhat ke Fadel juga pun curhat juga, saling curhat. Ada yang nggak bisa pulang kampung, ada yang nggak dijenguk sama orang tuanya, jadi saling curhat, saling nguatin di sana. Ngerasa kehilangan banget sih, ngerasa terpukul banget. Tapi kita H+1 ya, Lebaran ya itu. Lebaran, pas Lebaran. Dikasih dispensasi sama Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk semua tahanan ya. Untuk semua tahanan bisa ngejenguk waktu itu. Semuanya. Dari Senin ya. Dari Senin. Jadi alhamdulillah ya nggak terlalu kehilangan banget lah. Jadi masih bisa kumpul Lebaran biarpun tempatnya beda. Masih bisa nyicipin opor mama sih kata si Fadel kayak gitu sama nastar. Pihak keluarga Fadel Bajide yang sebelumnya juga dianggap memanas dengan sang mantan kuasa hukum Rasman akhirnya juga buka suara soal keputusannya untuk memberhentikan Rasman yang ternyata menyimpan cerita lain di baliknya. Menurutnya, setelah sebelumnya terdengar konflik besar, kini permasalahan tersebut telah terselesaikan secara baik-baik dan semua pihak pun telah saling memaafkan. Menurutnya, sudah tidak ada lagi api yang membara, yang pelan-pelan sudah dipadamkan dengan kepala dingin dan juga hati yang lapang. Keluarga Fadel memilih langkah tersebut karena ingin fokus penuh kepada kondisi Fadel pada saat ini yang masih ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Bahkan Bintang pun mengiyakan dirinya sudah bertemu. Dan sang kakak Martin pun juga menambahkan bahwa semua sudah selesai secara baik-baik. Tanggapan dari kita itu kan hak orang ya untuk berbicara apapun ya. Kalau dari kita sih baik-baik aja semuanya. Dan yang kemarin juga kita udah berkomunikasi baik juga semuanya. Nggak ada masalah, udah clear semuanya. Udah sebelum itu kita udah ketemu. Berkunjung sih udah, jadi silaturahmi udah sebelum proses itu ya. Iya. Tapi sekarang udah selesai sih semua, udah kita baik-baik juga, clear juga semua sih udah. Insya Allah sih nggak ada ya masalah apapun ya, karena kita juga semuanya kan dari awal juga baik-baik dan kita juga nggak mau ada apapun, karena yang kita fokusin, yang saya fokusin Fadel, karena itu Fadel keluarga saya, adik saya yang menderita dia, yang di dalam dia, jadi saya sebagai kakak harus di luar ini harus berusaha untuk maksimal buat dia. Semaksimal jadi, mungkin. Apapun itu kita berjuang demi Fadel, itu aja sih. Sementara itu, sejak ditahan pada tanggal 13 Februari 2025 lalu, kasus hukum yang membelit Fadel seakan jalan di tempat. Sudah lebih dari 60 hari, Fadel Bajide berada di balik jeruji besi. Dan hingga kini belum ada kejelasannya apakah kasus ini pun akan naik ke persidangan atau malah dihentikan melalui SP3. Dalam hal ini, keluarga Fadel pun tidak berdiam diri. Mereka pun terus berjuang, berusaha dan juga berdoa agar sang adik mendapatkan keadilan dan juga kebebasan. Martin Bajide juga mengungkapkan perjuangan batin yang mereka hadapi. Meski begitu, mereka pun tetap sabar menjalaninya dan tetap optimis perkara ini pun akan berjalan lancar sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ya harapannya sih semuanya bisa berjalan dengan lancar, damai semuanya, dan ya berdoa yang terbaik lah buat Fadel untuk bisa, ya insya Allah lah kita paling bisa doa. Ya, kita bisa doa aja sih yang paling sama optimis. Itu sih yang selalu optimis dari papa, mama, dari keluarga optimis selalu biar Fadel nggak drop, biar semuanya berjalan dengan lancar lah semuanya kayak gitu. Untuk itu kita upayakan, kita berdoa, ya kan nggak ada yang nggak mungkin ya kalau kita berdoa. Harapan ya. Itu harapan dari pribadi kami keluarga ya kan, harapannya kan memang kita selalu optimis ya kan, kita berusaha ikhtiar ya, kalau untuk semua keputusan semua Allah yang kasih. Terus kita jadi ya semangat aja sendiri bahwa prosesnya nih biar selesai nih semuanya gitu. Gitu sih, jadi bukannya kita so tau atau gimana ya, cuma kayak optimis dari keluarga aja kayak gitu, kayak bisa nih, bismillah gitu.
Setali tiga uang dengan apa yang diharapkan keluarga, pihak Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya memberikan keterangan mengenai perkembangan kasus tersebut. Melalui humasnya disebutkan bahwa berkas sudah dalam tahap 80% dan tinggal menunggu 20% lagi. Setelah semua berkas terkumpul, nantinya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Jadi untuk kasus yang dilaporkan oleh NM sudah memasuki tahap untuk V ditahan, kemudian dari 20 hari menjadi 40 hari, penambahan total 60 hari. Karena apa? Dari penyidik untuk melengkapi berkas yang ada, yang akan dikirim ke kejaksaan, itu yang dilakukan oleh penyidik. Untuk ini sudah 80% ya, jadi semua sudah dilengkapi. Namun demikian yang sekiranya masih kurang pasti dicari dan dilengkapi untuk pemberkasan. Kekurangannya yang jelas apa-apa saja yang ditanya oleh kejaksaan atau yang harus dilengkapi oleh penyidik pasti dilengkapi. Yang jelas yang dilengkapi yang tahu adalah penyidik. Semoga saja lebih cepat lebih baik karena memang waktu berjalan ya. Sudah 20 hari sudah berjalan, kemudian 40 hari juga sudah kita perpanjang untuk masa penahanan. Di sisi lain, setelah keluarga Fadel buka suara terkait pemberhentian Rasman sebagai kuasa hukum, Rasman pun akhirnya menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Lantas, seperti apa pernyataan Rasman? Apakah Rasman membenarkan apa yang dikatakan oleh keluarga Fadel kepada awak media kemarin? Benarkah terjadi konflik di balik penggantian ini? Saya mengerti perasaan dari keluarga Bajide, dan saya kira mereka sudah pasti tahu sikap saya kemarin. Saya ingatkan jangan offside. Setiap Selasa, Kamis saya tahu mereka jenguk dan saya akan pantau pembicaraan mereka. Pembicaraan yang kemarin nggak ada yang offside itu, Faisal, dan kau pancing saya. Tapi kalau offside, saya akan ambil tindakan. Betul. Kalau offside, ya sudah. Sekarang saya minta keluarga Bajide itu tagih janji pengacara itu. Kan dibawa ke saya beberapa nama. Diberitahu pengacara itu katanya bisa menangguhkan bahkan SP3. Ya kalau itu SP3, saya juga mau belajar sama pengacara itu. Nah, ternyata sekarang bukan SP3 nih, yang akan ada nanti P21. Nah, jadi saya kira saya minta agar keluarga Bajide fokus menagih janji. Dan poin yang mengatakan bahwa banyak pengacara yang menawarkan diri untuk membantu Fadel itu dari Pak Umar dan keluarganya. Dan itu kita dengar. Jadi karena itulah setiap klien saya kalau udah viral, misalnya Frida, oh nanti selesai dari sini Pak David datang hubungi Frida, ini begini kami ini nanti Pak pasti begitu. Tapi kita yang di awal, makanya Frida saya bilang tidak boleh cabut, benar nggak? Nah, jadi akan banyak ini, mungkin ada fenomena begitu sekarang. Biarlah saya, yang penting ini, gitu. Tapi pengacara yang akan membantu Fadel itu dikonsultasikan oleh keluarga Bajide ke saya. Pak Umar, Martin, Bintang itu datang ke rumah saya. Dan disodorkanlah nama ini, tiba-tiba tadi muncul nama yang lain. Tapi itu hak mereka. Hak mereka untuk menunjuk di antara yang itu. Tapi pesan saya waktu itu jelas. Satu, baca surat penarikan diri saya dengan baik. Yang kedua, jangan dilanggar. Yang ketiga, apa yang dijanjikan pengacara itu tagih. Kan katanya ke saya, pengacara itu akan menangguhkan penahanan Fadel sebelum Lebaran. Dan bahkan bisa SP3. Sampai saya bilang malam itu, potong tangan saya, kalau sebelum Lebaran bisa SP3 Fadel potongin. Saya pertama dalam hidup ini tidak suka munafik. Suka ya suka, tidak ya tidak, senang ya senang, berani ya berani, takut ya takut.
Bukan takut-takut berani, bukan berani-berani takut. Prinsip saya maju terus gitu. Nah, kalau saya nanti bereaksi, yang babak belur kan Fadelnya dengan keluarga Bajide. Kalau sudah ada pengacara, sudah kan janjinya ke saya kan silent mereka. Katanya akan bekerja di balik layar, tidak mau tampil ke media. Ternyata tampil juga. Sebelumnya, Rasman pun sempat mengungkapkan rasa kecewanya ketika ia dihentikan sebagai kuasa hukum keluarga Fadel. Lantas apa yang membuat Rasman begitu kecewa dengan keluarga Fadel? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Sementara itu, memang secara resmi belum diumumkan jika Rasman tidak lagi menjadi kuasa hukum Fadel Bajide. Namun, Rasman Arif Nasution sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakpercayaan terhadap kasus ini. Secara terbuka, Rasman pun mengungkapkan keraguannya bahwa kasus Fadel akan dihentikan melalui penerbitan SP3 seperti yang diharapkan oleh keluarga Bajide. Bang Rasman, mumpung ini belum lebaran, itu katanya akan dihentikan di SP3, minimal ditangguhkan. Udah, saya kaget juga. Ditangguhkan, iya. SP3, iya. Wah, saya bilang, kalau ini di SP3, potong tangan saya, Pak Umar. Kecuali NM mencabut laporannya. Kalau itu delik aduan, tapi kalau delik umum biasa, tidak bisa. Dan ketika keputusan itu diumumkan, Rasman pun kembali menyatakan keterkejutannya. Bukan hanya karena pencabutan kuasa hukum, tetapi juga karena namanya pun terus disinggung di hadapan publik. Kemarahan itu pun akhirnya memuncak dalam sebuah ancaman terbuka yang disampaikan dengan penuh emosi. Sebuah pernyataan panas yang hingga kini pun masih menggema di tengah pergolakan kasus hukum Fadel Bajide. Lantas akankah konflik baru pun muncul antara keluarga Fadel dengan Rasman? Ataukah ini justru menjadi titik api yang memicu pertarungan baru di ranah hukum? Dengan penuh keyakinan, saya pun berangkat tanggal 28 ke Kuala Lumpur. Habis lebaran, tiba-tiba ngomong ke media, katanya sudah cabut kuasa dari saya. Bukan malah meminta pertanggungjawaban yang penerima kuasa yang baru. Kok malah nama saya dibawa-bawa? Ini yang saya nggak terima. Jadi saya sudah belajar satu kali menolong manusia, namanya iklimaki, lupa diri. Jadi saya tidak akan mau, jangankan manusia, hewan aja nggak mau masuk 2 kali ke lubang yang sama. Jadi saya minta agar Pak Umar, Martin, Bintang tertib. Tertib, patuhi kesepakatan ini. Kalau kalian tidak mau cari masalah sama saya. Kalau harga diri saya direndahkan, saya pasti akan melakukan perlawanan. Saya tidak peduli itu. Mau nambah kasus 1000 lagi pun nggak peduli saya. Bahkan Pak Umar itu ngomong bahwa ketika tim hukum yang diberikan namanya ke saya itu, mereka tanya, waktu dengan Pak Rasman, bayar berapa? Dijawab sama Pak Umar dan keluarga, nggak ada, kami nggak ada bayar. Wah, benar, memang nggak bayar. Kita bantu, kemudian itu pengakuan mereka. Dan alangkah eloknya kemarin, kalau mereka sepakat mereka bekerja di balik layar, tiba-tiba ditangguhkan dengan kemampuan dia yang hebat, baru saya angkat jempol. Tapi sudah ini tidak ditangguhkan, bilang lagi pengacaranya katanya nggak kenal sama saya. Saya kan memang nggak penting tahu dia siapa. Saya cuma nanya namanya siapa, David ini siapa, nggak tahu, ya udah. Ditunjukkan, diberitahu wartawan ke saya, oh ya Abdul Malik, saya nggak tahu siapa ya Abdul Malik. Jadi kata-kata ini menurut saya
harus diluruskan, dan saya minta jangan sampai nanti ada kisruh hukum antara saya dengan Pak Umar dan keluarga yang akan kasihan Fadel. Sementara itu, lain halnya dengan pemutusan Rasman sebagai kuasa hukum Fadel. Rasman seperti diketahui juga bermasalah dengan beberapa pihak. Salah satunya adalah Denis Karyesta. Ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin, Denis pun buka suara mengenai pelaporan yang dilayangkan Rasman untuk dirinya. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Denis Karyesta akhirnya buka suara terkait laporan Rasman Arief Nasution yang masih bergulir di Polda Sumatera Utara. Diketahui, Rasman Arief Nasution melaporkan Denis ke Polda Sumatera Utara pada Juni 2022 lalu dengan laporan dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Denis dalam podcast dan Instagramnya. Dengan gaya ceplas-ceplosnya, Denis pun menggelontorkan kalimat yang langsung menembak dan juga menyentil harga diri Rasman. Tak berhenti di situ, Denis pun menyentil balik saat namanya disebut oleh Rasman. Meski begitu, Denis pun sempat angkat suara mengenai statusnya sejak Desember 2023 lalu, namun belum juga dipanggil. Hal ini pun membuat publik pun kembali bertanya, ada apa dengan proses hukumnya? Lalu, seperti apakah tanggapan Rasman Arief Nasution saat ia kembali disinggung oleh Denis Karyesta? Benarkah dengan pernyataan Denis membuat Rasman pun semakin berkeyakinan penuh untuk menjebloskan Denis ke dalam penjara? Ya kamu tanyain dong sama si Rasmannya, dia kan katanya kan maha tahu segalanya. Tanyain sama dia lah, biarin yang bagus berarti nama gue masih laku lah. Iya kan, daripada nama gue nggak disebut-sebut, udah nggak laku, kan tahu udah lama. Enggak, mungkin ada panggilan kembali gitu ke sana. Belum sih. Belum ada panggilannya. Belum ada. Walaupun statusnya sudah tes. Belum ada. Bukannya menanggapi serius, kita kan percayakan ke kepolisian kan. Kita percayakan semuanya ke kepolisian. Masa kita percayakan semuanya ke Rasman? Enggak kan? Iya, kita percaya sama polisi lah, pada institusi. Gitu. Kita percaya aja yang salah pasti disalahkan, yang benar pasti dibenarkan. Saya sudah menerima SP2HP. SP2HP dari Polda Sumatera Utara, Direktorat Reserse Siber. Baru saya terima 2 hari yang lalu dengan menyatakan bahwa hasil koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan dilakukan pemeriksaan ke beberapa orang. Nah, tetapi di dalam poin-poin ini saya sudah menduga keras dari awal bahwa ada dugaan something wrong. Nah, dan ternyata itu tadi, saya sebenarnya sudah menemukan data itu, tapi diperkuat dengan data yang tadi. Bahwa ada sesuatu. Itu yang saya katakan. Ini akan mengungkap semuanya, apa dan mengapa. Jangan sampai orang-orang yang begitu ingin Polri presisi, kalian cederai, dan kalau saya bersuara akan terungkap semuanya. Jadi ingat, tadi juga sudah WA dengan Dir Cyber Pak Kombes Doni, beliau bilang, Bang, percayakan. Ya, saya percayakan, pasti ada sesuatu yang dibalik ini, kenapa berkasnya terlalu lama untuk segera disidangkan. Yang di Polda Sumut itu? Iya, menjawabnya ini. Saya sudah disampaikan kemarin SP2HP. Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Di sini 11 Maret baru nyampe ke saya beberapa hari yang lalu. Dan saya akan ungkap di balik-balik ini nanti semua. Kenapa begini? Nah, itu tadi. Jadi ini
selesai ini kau dipanggil dan disidangkan. Ya, ini ditandatangani oleh Anggi Siahaan, Kompol, selaku pejabat sementara Kasubdit 2 Polda Sumatera Utara. Nah, kenapa begini lama? Saya sudah punya data, tapi diperkuat lagi tadi oleh data baru. Saya kira untuk Denis, saya tetap akan kejar. Kita nggak ada urusan mau dia beranak nggak beranak, bab anaknya jelas siapa ayahnya atau tidak, saya nggak ada urusan. Yang penting mulut si Denis ini dengan mulut si Nikita Mirzani ini mesti ditutup. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.